Halo, selamat siang adik-adik, teman-teman semuanya dari GISI. Suara saya terdengar kah? Halo, selamat siang. Selamat siang, terdengar dok. Benar, Dok. Terdengar ya? Oke. Oke, Dek, selamat siang semuanya. Ini saya kebagian untuk berbagi tentang kasus-kasus bedah ya, yang terutama bedah PTSD, kasus-kasus yang berkaitan dengan gizi. Oke, kalau kita bicara malnutrisi, itu tentu saja nih erat kaitannya dengan apa namanya bedah digesti ya, karena saluran cerna adalah sangat berhubungan dengan eh, bagaimana asupan gizi itu masuk terdistribusi ke dalam tubuh kita. Oke, jadi nutrisi tadi dikatakan dengan usus digestive tract itu intim ya, atau hubungannya sangat erat sekali. Jadi kalau ada masalah di digesti, kayak sekarang saya menyiapkan operasi untuk tumor usus. Kalau ada tumor usus, ada sumbatan, berarti dia nutrisinya bisa terganggu karena apa? Karena nafsu makan turun, distribusi makanan ke distal dari obstruksi atau sumbatan juga turun. Nah, yang lainnya adalah fungsinya sendiri. Jadi fungsi dari saluran cerna kita udah tahu dia untuk menyerap, eh, mendiges atau mencerna dan menyerap dari nutrisi-nutrisi itu sendiri untuk membuat kita bisa bertahan hidup manusia itu. Nah, bagaimana masalahnya bila di dalam saluran cerna itu terjadi masalah-masalah yang baik akut maupun kronis, misalnya infeksi, misalnya kondisi akut, pasien kecelakaan, ususnya harus putus, bocor, dan sebagainya. Nah, tentu saja ini akan berakibat pada malnutrisi dan bisa mengakibatkan resiko mortality pada pasien. Kemudian kalau kita bicara dengan apa namanya penyakit-penyakit gastrointestinal yang berhubungan dengan gizi, tentu saja itu akan berpengaruh pada eh, bagaimana kita menyediakan kebutuhan dari sel, baik enzim maupun zat-zat lainnya yang diserap ya. Jadi kalau ada gangguan, tentu saja absorpsi akan terganggu, enzim-enzim yang harusnya masuk untuk metabolisme dan sebagainya itu akan terganggu juga. Nah, untuk kasus-kasus bedah digesti, kita atau bedah saluran cerna, biasanya kita membagi berdasarkan organ oriented. Jadi maksudnya apa organ oriented? Itu adalah kita membagi menjadi upper GI atau saluran cerna atas, mulai dari esofagus atau kerongkongan, lambung, dan duodenum. Kemudian HPB atau hepatobiliar, pankreas. Jadi hepar, pankreas, bowel. Contoh-contohnya apa? Nanti kita sebutkan. Misalnya tumor hati, tumor pankreas, yang mengakibatkan jaundice, ada batu, saluran empedu, dan sebagainya. Sedangkan yang lower GI itu contohnya adalah kolon, anus, rektum. Tentu saja di bedah digesti juga ada abdominal wall defect atau kelainan pada abdominal wall, misalnya pada hernia dan sebagainya. Jadi bedah digesti intinya dibagi menjadi paling tidak ada 4 selain akut care ya. Jadi ada upper, HPP, lower, dan abdominal wall. Sedangkan akut care biasanya pasien-pasien digesti yang karena trauma, karena di ICU dan sebagainya. Itu akut care surgery. Nah, ini kasus-kasus bedah digesti nanti mungkin teman-teman dari nutrisi karena sangat erat ya. Jadi dokter bedah pun sekarang sudah eranya fokus juga pada nutrisi ya. Jadi
Itu yang harus menjadi pertimbangan. Sehebat-hebatnya kita melakukan operasi, bila tidak didukung preoperatif nutrisi yang bagus, intraoperatif, terutama postoperatifnya tidak baik, ya nanti tidak akan menghasilkan hal yang baik, terutama pada wound healing, pada pasien, proses yang lainnya bisa terjadi komplikasi pneumonia, leaks atau bocor, wound descensi, surgical site infeksi, dan sebagainya. Ini adalah kasus-kasus tadi. Kalau esofagus, apa kasusnya yang paling sering adalah kanker esofagus, struktur esofagus, akalasia, GERD, kemudian pada lambung ada GIS, kanker lambung, kemudian pada hati ada kanker hati, ada abses hati, saluran empedu, batu empedu, pankreatitis, kemudian pada usus halus, bocor, bisa peritonitis, usus besar, bisa TBC, dan sebagainya ya. Itu hal-hal yang penyakit. Pada anus ada hemoroid, fistula, fisura ani, dan sebagainya. Ini adalah penyakit esofagus. Nah, esofagus adalah posisinya paling atas ya setelah kerongkongan. Kita tahu semuanya setelah belajar anatomi. Itu bila ada tumor, bisa ada kelainan, berarti nutrisi itu belum sampai ke dalam proses yang lebih ke bawah lagi, misalnya lambung dan sebagainya. Di kasus-kasusnya pun ada yang jinak dan ada yang ganas. Tumor lambung yang ganas, misalnya pada kanker esofagus, tapi juga bisa juga di antara esofagus dan lambung itu terjadi kelainan, tumor esophagogastric junction atau juga akalasia. Jadi kalau tumor esofagus itu tentu saja adalah ada kanker yang ganas pada esofagus, tipenya bisa squamous cell carcinoma, bisa adenokarsinoma. Kalau squamous biasanya memang asalnya dari esofagus yang sepertiga atas dan tengah, sedangkan adenokarsinoma biasanya esofagus distal, ya itu di lambung dan sebagainya. Kalau resiko tentu saja sudah tahu semua, mulai dari merokok, reflux atau GERD, obesitas, diet yang low intake fluid, vegetables, itu juga bisa mengakibatkan. Nah, kanker esofagus sendiri, tadi selain faktor risiko merokok, faktor usia, laki-laki mempunyai predisposisi untuk terjadinya kanker esofagus. Nah, kalau kanker esofagus, bagaimana? Nanti mungkin teman-teman harus tahu, misalnya pasien kok tidak bisa makan dengan baik, selalu muntah. Nah, itu mungkin bisa mengusulkan untuk endoskopi, barium, CT scan, endoskopik ultrasonografi. Nah, kalau dengan itu nanti ternyata ketemu eh, penyebabnya, misalnya tumor, ya kita harus menyampaikan kemungkinan harus esofagektomi atau memotong esofagus, pemberian kemoterapi, targeting terapi, ataupun kalau tidak bisa dilakukan apa-apa, ya kita hanya melakukan palliative care. Contohnya adalah membuat saluran makanan di lambung atau gastrostomy feeding. Jadi dengan memberikan anti nyeri, pasien biar mobilisasi, diberikan gastrostomy feeding, ya itu saya menjadi salah satu pilihan. Nah, ini adalah suatu penyakit yang namanya akalasia, di mana ditandai dengan spasme atau mencengkeramnya esophagogastric junction atau klep di lambung, antara lambung dan esofagus itu menyengkeram. Biasanya tempat cengkerangan itu kalau difoto memberi gambaran seperti paruh burung tebel ya. Nah, itu harus dikendorkan. Nah, di atasnya paruh burung itu karena tidak bisa melebar karena spasme atau mencengkeram, di atasnya akan melebar sekali. Nah, dinamakan megaesophagus. Nah, kalau akalasia sendiri biasanya adalah gangguan menelan, biasanya justru makanan yang dengan gravitasi, misalnya makanan keras itu masuk, tapi makanan lunak cair malah tidak ya. Nah, itu tentu saja ini karena tadi gangguan motility. Jadi dia saraf-sarafnya kurang sehingga dia tidak bisa bergerak, jadi kayak menyengkeram aja. Jadi di situ dia tidak bisa rileks. Gejalanya apa? Sulit menelan, muntah, regurgitasi. Kadang-kadang kalau regurgitasi bisa
juga menimbulkan reflux, chest pain, kemudian pneumonia juga, weight loss, malnutrisi bisa karena makanan belum sampai lambung dan hanya di dalam esofagus. Bagaimana diagnosis dan treatmentnya hampir sama, yaitu dengan barium untuk menelan X-ray barium, esofagus manometri, kemudian endoskopi. Kalau treatmentnya bagaimana? Treatmentnya bisa dengan pengobatan, misalnya relaksan, bisa kalsium channel blocker, nitrats, kemudian pneumotik dilatasi, dilatasi balon, kemudian surgical, bisa operasi dengan Heller-myotomy, atau dengan endoskopi, dengan POEM, kemudian bisa diberikan juga injeksi botox botulinum yang biasanya untuk merilekkan wajah-wajah untuk kecantikan, bisa dipakai situ untuk merilekkan tadi spasme pada lower esophageal gastric junction tadi. Jadi kalau kita melihat patofisiologi penyakit, pada intinya itu ada kita membagi menjadi trauma, non-trauma. Kalau non-trauma ya bisa infeksi, malignan, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara non-malignan, itu infeksi, itu kita mengenal gastrointestinal infeksi, yang akut abdomen bisa obstruksi, bisa perdarahan ya. Jadi infeksi, obstruksi, atau sumbatan, dan perdarahan itu bisa menimbulkan akut abdomen yang bukan karena trauma. Kalau karena trauma, kecelakaan, misalnya usus bocor, ususnya apa namanya perdarahan itu bisa juga. Tapi yang non karena trauma juga ada infeksi, obstruksi, dan bleeding. Nah, gastrointestinal infeksi itu banyak ya. Nanti Anda akan mengenal namanya appendicitis atau radang usus buntu itu paling banyak. Kemudian kolesistitis, radang batu empedu, kemudian bekas-bekas operasi, setelah operasi bisa juga terjadi infeksi. Kemudian divertikular, perforasi duodenum, divertikulitis, perforasi usus halus, inflamasi karena kandungan, penyakit-penyakit kandungan itu bisa juga. Kemudian paling sering ya kita utamanya bicara kasus-kasus yang paling sering di bedah digesti adalah appendicitis. Kita tahu adalah radang di usus buntu. Biasanya itu keluhannya nyeri di kanan bawah, mual, muntah, gangguan nafsu makan, demam, kemudian nyeri tekan, nyeri lepas tekan di sebelah kanan bawah. Nah, implikasinya pada nutrisi apa? Kalau appendicitis biasanya nanti akan mengakibatkan dia nafsu makan berkurang, kemudian mual muntah. Ya, tentu saja kalau tidak ditangani, akibat lanjut bisa aja terjadi pecah, perforasi, malnutrisi kalau kronis nggak mau makan terus dan sebagainya. Jadi pemeriksaan bisa dengan USG, imaging yang lain, ataupun tes darah yang lainnya. Tentu saja kalau udah usus buntu berarti cairan-cairan dari dalam lumen usus buntu tidak bisa masuk ke sekum, bisa membesar, lama-lama pecah. Selain antibiotik, tentu saja operasi menjadi tempat ya, bisa dengan minimal invasif appendektomi maupun operasi yang dengan open appendektomi. Nah, tentu saja ini pasca operasinya, ini adalah operasi-operasi yang tidak banyak mempengaruhi gerakan usus bila masih simpel apendik, jadi belum ada pecah dan sebagainya, itu pasien bisa langsung diet mulai dari cair, padat, dan sebagainya, jadi tidak perlu puasa lama. Tapi kalau pecah, secara nutrisi dia harus menunggu lama sampai usus siap untuk motilitasnya bergerak kembali. Nah, ini contoh kalau nanti Anda sebagai sebagai apa namanya nutrisin nanti bisa melihat kalau dari gambarnya itu usus buntunya sudah pecah, laporan operasinya Anda lihat, berarti bisa membayangkan di dalam operasi itu akan terlihat banyak nanah, sehingga usus itu akan malas bergerak, sehingga nanti belum tentu langsung bisa siap untuk diberikan makanan. Jadi perlu diperhatikan, mungkin bertahap memberikan makanan supaya usus itu siap. Yang lainnya adalah paling sering adalah batu empedu. Nah, batu empedu sendiri biasanya pasien merasa
lambungnya tidak nyaman, bisa menjalar nyerinya sampai ke bahu kanan, sampai ke punggung, tip of scapula atau entong-entongnya nyeri. Nah, kita melihat juga polanya apakah pasien itu dengan kolesterol stone, pigment stone. Kalau pasien obesitas, biasanya paling sering adalah kolesterol stone. Nah, mungkin selain nutrisi, pengaturan untuk nutrisinya karena obesitinya juga perlu diperhatikan juga untuk obat-obat yang kaitannya dengan kolesterol. Nah, risk faktornya apa? Kalau kolelitiasis yaitu fat female 40 fertile, artinya gemuk perempuan 40 tahun ke atas, subur, yang mempunyai risiko lebih tinggi. Selain itu juga diet uh, tinggi lemak, tinggi kolesterol, pasien dengan obesitas, penurunan berat badan yang terlalu ekstrim cepat ya karena obat dan sebagainya, riwayat keluarga dan pemberian obat-obat yang untuk diabetes, pemberian obat-obat dan kondisi penyakit dengan diabetes, Crohn disease, serosis meningkatkan risiko dari penyakit batu empedu. Batu empedu pada awalnya biasa tidak memberi gejala yang khusus ya, nyeri, nggak enak perut, tapi bisa aja sampai kolik biliar, nyeri hebat. Nah itu saja nggak akan mau makan pasiennya, mual muntah, matanya kuning, berarti mungkin akan mengganggu fungsi hati dan sebagainya. Selain itu bisa dilakukan untuk pemeriksaan USG, penanganan dengan ERCP, itu bisa dilakukan. Nah, ini contohnya kalau Anda nanti melihat kenapa sih orang muntah-muntah dikasih makan muntah. Di tulisannya ada kolelitiasis, biasanya nanti di gambar USG akan memberikan gambaran adanya suatu batu di kantong empedu, ada penebalan dindingnya. Nah, ini juga biasanya pasien tidak bisa langsung siap diberikan nutrisi karena proses infeksi. Tapi kalau dindingnya tipis, pasien biasanya, oh, setelah operasi 1 hari bisa pulang, makan minum bebas dan sebagainya. Nah, pengobatannya gimana kalau batu empedu ya selain operasi ada non operasi. Yang operasi adalah laparoskopi kolestektomi, open. Nah, kalau laparoskopi minimal invasif, kemungkinan nyeri akan berkurang, usus tidak banyak manipulasi dengan dipegang-pegang sehingga dia bisa cepat diberikan nutrisi. Yang non-surgical apa? Obat-obat yang bisa menghancurkan batu, misalnya ursodeoxycholic. Kemudian lainnya adalah bila ada komplikasi jaundice atau kuning, radang pankreas, batu saluran empedu yang menimbulkan kuning tadi, infeksi. Nah itu selain antibiotik, nutrisi harus benar-benar diperhatikan. Nah, ini operasi. Jadi kadang-kadang batunya agak hitam gini, itu hitam-hitam kuning itu campuran antara mungkin infeksi dan kolesterol. Operasi-operasi laparoskopi ini, baik laparoskopi batu empedu, laparoskopi hernia akan membuat pasien lebih cepat recovery, lebih cepat balik ke aktivitas hariannya. Ini adalah kondisi lainnya. Kalau kita melihat habis operasi, batunya bisa banyak, bisa kantongnya merah, ada proses infeksi. Selain di atas, penyakit-penyakit yang paling sering, kita juga mengenal namanya complicated atau abdominal infeksi, atau infeksi di dalam rongga perut dibagi menjadi uncomplicated sama complicated abdominal infeksi. Contoh yang uncomplicated, misalnya usus buntu yang radang atau kantong empedu, itu hanya kantongnya aja. Kantongnya infeksi, menebal, tetapi kalau sudah kantongnya itu menebal, infeksi, terus bocor, usus buntunya bocor, dan membuat inflamasi atau infeksi di sekitarnya, organ sekitar dari usus pintu, misalnya usus besar, uterus, kandung kencing, dan sebagainya, itu namanya complicated abdominal infeksi. Itu berbeda. Kalau infeksinya masih simpel, usus tidak terganggu peristaltiknya, ya mungkin bisa langsung nutrisi. Tapi kalau ususnya bocor, peritonitis, hati-hati pemberian nutrisi juga mungkin harus dipertimbangkan. Tidak boleh terlalu cepat ya, karena nanti takutnya dia masih paralitik sehingga terjadi bloating atau kembung. Jadi paling sering adalah kalau kita hadapi namanya gastrointestinal perforasi atau perforasi lambung.
Biasanya pasien-pasien yang sudah ada peptic ulcer, diverticulitis, cancer, eh, karena trauma itu bisa ya. Jadi biasanya kalau perforasi atau kebocoran lambung, pasien biasanya tiba-tiba nyeri hebat, demam, mau mual muntah, perutnya kembung karena ada udara, juga ada tanda-tanda sepsis, misalnya takikardi, hipotensi, gangguan apa namanya kesadaran atau GCS-nya menurun dan sebagainya. Nah, ini adalah perforasi lambung. Kalau kita menghadapi perforasi lambung, ini tentu saja harus diperhatikan. Diet-dietnya pun mungkin akan banyak untuk bisa diet-diet yang dimulai dengan diet cair dulu supaya lambungnya sembuh ya. Kemudian kalau perlu, kalau luas dipotong, disambung juga perlu diet yang untuk istirahat lambungnya, diet-diet yang tidak mengiritasi dari lambungnya itu sendiri. Selain itu juga bisa memungkinkan kombinasi atau multiple trauma. Misalnya dia pasien pada kasus ini adalah trauma listrik, luka bakarnya cukup luas, kemudian di situ juga ususnya ada yang lubang, bocor karena efek dari apa namanya listriknya tadi. Nah, ini pasien bisa survive, bisa bertahan ya. Biasanya dengan adanya luka bakar seperti ini, metabolisme kebutuhannya sangat tinggi, baik untuk perawatan lukanya, untuk belum lagi ada kebocoran apa namanya usus, jadi ada proses infeksi di sana. Bagaimana diagnosisnya? Kalau ada kebocoran usus, biasanya pada foto abdomen akan terlihat gambaran udara bebas, kumpulan penumpukan cairan di rongga perut. Pengobatannya kalau bocor ya segera diberikan obat-obat antibiotik, segera operasi untuk menutup kebocorannya. Kemudian nanti dilindungi dengan obat-obat untuk mencegah kebocoran itu berulang kembali. Penyebab lain adalah salah satunya adalah akut abdomen adalah obstruksi atau sumbatan usus, yaitu sumbatan usus yang bisa disebabkan tipenya mechanical obstruksi atau functional obstruction. Kalau yang mechanical misalnya ada perlengketan, ada hernia, tumor, invaginasi atau puntiran. Nah, kemudian kalau yang fungsional misalnya pasien-pasien dengan gangguan elektrolit, gangguan pengobatan narkotik, pos operasi ileus habis pasca operasi, itu usus-usus biasanya akan lemah gerakannya sehingga perlu diperhatikan kalau pos operasi atau kaliumnya kurang atau pemberian narkotik itu akan mengakibatkan usus malas bergerak sehingga nanti seperti ileus, padahal itu adalah ileus suatu paralitik. Kalau kita bicara ileus, itu dibagi menjadi small bowel obstruksi atau large bowel obstruksi. Small bowel artinya usus halus, usus kecil, itu penyebabnya bisa di dalam lumen atau di dalam usus sendiri, misalnya batu di dalam lumen dari asal batu empedu, invaginasi, atau usus yang masuk ke usus lainnya, atau di dindingnya sendiri, misalnya bekas radiasi, tumor, atau yang di luar dari dinding, misalnya hernia, adanya perlengketan tumor di seluruh perut. Sedangkan large bowel obstruksi atau usus besar itu karena kotoran di situ, misalnya konstipasi, intramural di dindingnya bisa JIS, bisa karena radiasi, yang karena masalah di luar dinding usus, ya puntiran tadi bisa menyebabkan obstruksi. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Tumor usus di dalamnya tersumbat, hernia, ada jepitan, perlengketan, invaginasi, ada puntiran. Itu bisa menyebabkan obstruksi atau ileus. Nah, obstruksi atau ileus sendiri dibagi menjadi high small bowel obstruction, low small bowel obstruction, dan large bowel obstruction. Yang high small bowel obstruction artinya obstruksi di daerah ligamentum trich ke atas, misalnya duodenum, lambung, esofagus. Itu biasanya pasien cenderung muta, perutnya tidak ada distensi karena udara nggak masuk perut. Kalau di foto gambaran apa namanya sumbatan di usus nggak ada yang ditandai dengan air fluid level, step hearing bone dan sebagainya nggak ada.
Sedangkan low small bowel obstruction misalnya sebelum sambungan ileocecal junction atau usus halus yang paling distal biasanya nyeri, sentral dilatasi karena udara udah sampai usus halus, muntah tapi lambat, ada multiple air fluid level pada X-ray-nya, ada fotonya. Kalau yang large bowel obstruksi kolon, itu distensinya lebih besar lagi karena usus halusnya terisi, kolonnya terisi sehingga lebih besar. Pasien biasanya nyeri, muntah, kemudian distensinya itu selain ke arah tengah, ke arah juga ke samping. Sedangkan kalau yang low small bowel obstruksi itu sentral dilatasi, yang high small bowel obstruksi biasanya malah perutnya scapuloid atau cekung. Gejalanya kalau obstruksi ya nyeri, muntah, distensi, konstipasi, atau tidak bisa BAB, tidak ada suara usus, itu gejala-gejala yang normal ya. Bagaimana? Tentu saja kita udah tahu inspeksi, auskultasi, palpasi untuk tahu nyerinya ada enggak, suaranya ada enggak, distensinya ada enggak. Imagingnya bisa dengan X-ray, CT scan, ultrasonografi. Laboratoriumnya bisa kita lakukan dengan elektrolit, cek, kemudian darah lengkap, kadar laktat, dan sebagainya perlu cek dalam kondisi-kondisi pasien yang perlu mendapat perhatian khusus. Pengobatannya tentu saja kalau kita berkaitan dengan manajemen pada pasien-pasien ileus, peritonitis atau apa, ya terkadang kita harus nil per os, jadi tidak berikan per usus. Kalau memang ususnya tidak siap, tapi kalau siap bisa diberikan dengan memberikan istilahnya mucosa feeding supaya tidak ada nekrosis, tidak sepsis. Pemberian elektrolit, kemudian pemberian NGT. Intervensinya apa? Yaitu kalau perlengketan ya kita lakukan, operasi kita lakukan, pembuatan stoma bisa bila sumbatannya permanen ya. Kemudian tentu saja harus diperhatikan kapan dia harus diet, kapan harus memberikan jenis dietnya cair atau apa. Jadi istilahnya puasa itu mulai ditinggalkan, tapi diet bisa early feeding, tapi feedingnya bisa dengan clear water atau dengan yang energi, manis atau susu. Tidak semuanya diawali dengan makan. Masalah lainnya adalah gastrointestinal bleeding, yaitu perdarahan ya. Jadi kalau ada varises, esophagus, ada tumor, seringkali ditemukan adanya perdarahan. Intinya kalau perdarahan sisi atas biasanya hematomesis atau muta. Sedangkan kalau perdarahan lewat bawah, kalau perdarahannya itu atas, misalnya perdarahan di lambung, nanti perdarahannya keluar dari anus biasanya akan menjadi hitam. Sedangkan kalau perdarahan karena ambeien atau hemoroid itu karena asalnya masih dekat anus, dia biasanya akan merah segar. Penyebabnya apa? Jadi kalau yang upper, yang atas biasanya ulkus duodenum, ulkus gaster, varises esophagus, radang duodenum, radang esophagus, keganasan di saluran cerna atas. Sedangkan yang di lower biasanya karena bekas radiasi, karena di usus besar, juga tumor-tumor di usus besar bisa menjadi penyebab perdarahan di sana. Jadi kalau perdarahannya tadi di bawah biasanya lebih ke arah hematosesia, ada bloody di toilet, apa namanya, perdarahan toilet, kemudian kalau NGT-nya jernih, kondisinya biasanya lebih stabil. Tapi kalau perdarahan GI atas, esophagus duodenum itu biasanya melena, kalau BAB-nya hitam karena di bawah tadi, NGT-nya biasanya ada darah, pasien bisa muntah darah, NGT biasanya ada darah di situ. Beda dengan yang lower GI. Artinya nutrisinya pun harus diperhatikan ke sana. Kemudian untuk diagnosisnya bagaimana? Jadi diagnosanya bisa dengan endoskopi, dengan imaging yang lain, CT scan, pemeriksaan apa namanya untuk laboratorium tes dan sebagainya perlu diperhatikan ya. Kemudian treatmentnya adalah stabilisasi, endoskopi,
dengan terapi bisa diberikan pengobatan dan surgery-nya juga bisa diperhatikan. Kalau untuk penyebab yang paling sering lain adalah tumor usus besar. Tumor usus besar itu biasanya pada laki-laki umur 50 tahun atau usia tua sering bisa mempunyai riwayat keluarga, diet yang tinggi daging merah, pasien-pasien yang merokok, alkohol, pasien-pasien dengan penyakit inflammatory bowel disease, misalnya polip, Crohn, itu bisa menyebabkan colorectal cancer. Ya, gejalanya apa? Biasanya awalnya hanya penurunan berat badan yang tidak jelas, perut tidak kembung, perubahan pola BAB, diare, konstipasi, kemudian ada darah, itu bisa menjadi penyebab. Biasanya kalau di foto itu bekasnya apa namanya gambarannya seperti gigitan buah apel atau apple cord sign ya. Nah, ini bentuknya kalau sudah dioperasi ada gambaran seperti ini ya, tumornya menyumbat di saluran cerna. Nah, diagnosenya kita bisa dengan kolonoskopi atau semacam CCTV masuk ke dalam anus, foto, kemudian tes untuk BAB-nya. Kita bisa juga melakukan untuk operasi, pemberian kemoterapi, pemberian radiasi, pemberian target terapi. Paling sering harus dipikirkan untuk operasi kalau ada tumor, jadi supaya radikal, atau paling tidak kalau tumornya nggak diangkat, dibuatkan stoma, tujuannya untuk pasien bisa BAB, bisa makan, sehingga ususnya bisa tidak ada sumbatan, bisa untuk nutrisi kembali. Nah, kalau untuk operasinya gambarannya seperti ini. Kalau tumornya di sisi sebelah kanan, dipotong. Nah, motongnya juga meliputi pembuluh darah di sana. Kalau memungkinkan disambung, ya. Kemudian kalau tumornya tengah, ya dibuang sebanyak mungkin berdasarkan aliran darahnya yang ada. Nah, ini setelah itu pun harus dipotong, disambung lagi ya. Kalau memungkinkan potong sambung, tapi kalau belum potong, sambung, dibuatkan stoma atau potong pasien hanya buatkan stoma saja seperti ini ya. Tujuannya supaya diversi pasien masih bisa BAB, masih bisa ngengek. Kalau nyambung bisa jahit tangan ataupun dengan alat stapler. Penyakit yang lainnya adalah kondisi dinamakan short bowel syndrome atau suatu keadaan di mana sistema usus itu tinggal sedikit sisanya. Misalnya pada kelainan kongenital, pada pasien-pasien reseksi atau potong karena kecelakaan, karena infeksi yang banyak atau berat. Nah, itu perlu diperhatikan. Biasanya pasien akan diare, kemudian malnutrisi, dehidrasi, kelemahan berat badan. Ini contohnya adalah pasien yang kecelakaan, jatuh dari ketinggian 3 tingkat atau sekitar 12 meter, perutnya tertancap di besi. Nah, kita hanya bisa membuat apa namanya lubang di usus. Ini ususnya asalnya dari mana? Ternyata begitu makan pil langsung keluar pil, artinya kebocoran sekitar duodenum ya, dekat sekali dengan lambung. Nah, ini kita berikan dengan namanya refeeding jejunostomy. Jadi dari usus yang keluar tadi, kita masukkan lagi makanannya ke arah usus yang bawah. Pokoknya keluar yang paling banyak mana, yang pelukutuk-pelukutuk kita masukkan ke lubang bawahnya. Kemudian kita pasang CVC di subklavianya untuk diberikan namanya home parenteral nutrisi atau nutrisi parenteral yang diberikan di rumah dengan bantuan perawat. Setelah itu kita bisa melakukan penyambungan setelah 3 bulan, setelah usus-ususnya tidak lengket, kondisi fisiknya bagus, penyambungan di situ sehingga dia akan baik lagi kondisinya. Jadi kalau short bowel syndrome atau ususnya pendek, yang penting harus dipastikan sumber infeksinya itu teratasi, perawatan stomanya karena produknya banyak, itu harus baik, pemberian nutrisi ini yang paling penting, dan kita kapan melakukan suatu operasi lagi. Jadi yang dinamakan short bowel syndrome itu ada 3 tipe, jadi biasanya usus yang sisa atau usus besarnya itu sudah nggak ada lagi, atau usus besarnya itu
tersisa sedikit, usus kecilnya sedikit. Nah, itu biasanya kita harus mengembalikan ke fungsi normalnya kembali. Ini bisa dibagi menjadi beberapa tipe, tipe 1, 2, 3, nanti mungkin dihafalkan lagi aja. Kalau tipe 1 biasanya karena ileus, pasien muntah-muntah, tapi kalau tipe 2 biasanya sudah ada fistel, yang 3 itu short bowel, pasien-pasien kronis misalnya Crohn, gangguan penyerapan dan sebagainya itu menjadi masalah. Manajemennya bagaimana ya? Kadang-kadang kita memerlukan intestinal transplant selain pemberian obat-obat, pengaturan diet, nutrisi dan sebagainya dari sisi bedahnya. Manajemennya tadi, step tadi membuat ususnya itu diperpanjang, kemudian juga diberikan lifetime TPN, artinya untuk pemberian nutrisi selamanya, kemudian transplant, itu perlu diberikan. Lainnya adalah penyakit-penyakit selain short bowel, itu ada intracutaneous fistel, yaitu ada fistel atau hubungan antara usus dengan kulit. Biasanya pasien akan terjadi iritasi kulit, malnutrisi, sepsis. Itu bisa disebabkan karena trauma, karena bekas operasi dan sebagainya. Ini contohnya ya. Jadi perutnya terbuka, feses keluar di mana-mana. Kemudian ya kita harus mengontrol infeksinya, merawat, memberikan nutrisi sehingga pasien bisa mempunyai luka yang menutup, kulit yang baik lagi nanti. Ya, jadi nutrisi penting, perawatan penting, tapi operasi juga masih ada tempat. Oke, demikian kuliah dari saya. Memang nutrisi sangat penting sehingga sebagai seorang dokter bedah, saluran cerna pun saya juga update kegiatan ya, mulai dari tahun 2015 itu sudah ikut beberapa kongres, misalnya PENSA, dan nutrisi ya, kemudian ESPEN itu hampir setiap tahun kita mengikuti untuk menambah wawasan tentang penyakit-penyakit di bagian bedah digesti. Nah, sekarang adanya teman-teman yang beraktivitas atau belajar tentang nutrisi ini sangat membantu kita sehingga kita sebagai dokter bedah digesti mungkin akan lebih fokus ke teknik operasi dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa membantu dalam sisi nutrisinya. Oke, demikian untuk kuliah siang hari ini. Semoga kuliah bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kuliahnya. Mungkin ini bekal, silahkan nanti bisa membaca. Kalau untuk penyakit bedah digesti, saya juga ada buku namanya 31 penyakit bedah digesti. 31 penyakit bedah digesti nanti bisa diberi online ataupun di mana silahkan dicari. Oke, demikian untuk kuliah siang hari ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Siang, Dok. terima kasih Kasihan, dokter. terima kasih dokter. Terima kasih dok.